Selamat malam ibu-ibu PKK, semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia nggih. Sedayanipun, yang perkenalkan nama saya Sustika Punia Dewi. Di sini saya adalah mahasiswa KKN Universitas Sanata Dharma dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dengan nomor mahasiswa 18 1124039. Di sini saya akan mensosialisasikan media tanam hidroponik. Nah, hidroponik sendiri apa sih artinya? Pasti bagi ibu-ibu yang belum tahu pasti bertanya-tanya nggih, apa artinya media tanam hidroponik. Nah, menurut para ahli ini jenis budidaya tanaman yang tidak menggunakan media tanah tetapi menggunakan air sebagai media tanamnya dengan menambah kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Pengertian hidroponik sendiri adalah cara budidaya atau penanaman suatu jenis tanaman tertentu yang menggunakan atau memanfaatkan air yang tujuannya adalah untuk kebutuhan nutrisi tanaman itu sendiri dan tidak menggunakan tanah. Biasanya kebutuhan air pada tanaman yang ditanam dengan menggunakan media tanam membutuhkan banyak asupan air. Nah, ini misalnya di sawah-sawah, di ladang pasti juga membutuhkan air yang cukup banyak. Tetapi pada tanaman hidroponik saat ini tidak begitu memerlukan asupan air yang banyak karena cara penanamannya sendiri sudah menggunakan air. Nah, dari hidroponik sendiri pasti memiliki banyak keunggulan, kelebihan dan keuntungan. Apa sih yang menjadi kelebihan hidroponik? Nah, di sini yang akan saya paparkan ada 10 kelebihan hidroponik. Nah, ada yang pertama, sayuran akan tumbuh lebih maksimal karena ketersediaan nutrisinya yang terjamin, sehingga daun sayur atau buah-buahan yang ditanam menggunakan media hidroponik ini lebih lebat dari metode penanaman biasanya. Lalu yang kedua, tanaman bisa ditanam secara bertumpuk atau bertingkat. Nah, seperti ini. Sehingga gampang diimplementasikan pada lahan terbatas. Nah, misalnya bagi ibu-ibu yang halamannya sempit atau kebunnya yang terbatas. Nah, media hidroponik ini cocok dengan keadaan yang demikian. Lalu ada yang ketiga, poin ketiga, sistem hidroponik juga bisa menjadi media edukasi bagi anak-anak. Nah, terhadap pentingnya pertanian untuk hidup sehat selaras dengan alam. Nah, mungkin dari sekarang ibu-ibu bisa mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana ketertarikan atau pentingnya pertanian bagi kehidupan saat ini, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Lalu yang keempat, melalui sistem hidroponik, tanaman bisa tumbuh dengan jumlah air dan nutrisi yang tepat. Bahkan efisiensi pemakaian air dalam hidroponik mencapai 10% dari air yang diperlukan tanaman untuk tumbuh di tanah. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, air atau nutrisi atau pupuk pasti jauh lebih banyak dibutuhkan ketika dengan media tanam ketika di tanah. Nah, kalau di hidroponik ini lebih efisiensi atau lebih tepat dan cukup lebih tepatnya lagi terukur dengan pas. Lalu yang kelima, mempunyai sebuah sistem tanaman hidroponik ialah mendapat suatu pengalaman unik, pengalaman menggembirakan, tidak membosankan. Nah, yang saat ini saya ajak atau saya paparkan kepada ibu sekalian bahwa pandemi COVID-19 ini membuat kita terkungkung di rumah saja ya. Lalu ada munculnya PPKM darurat yang baru-baru ini muncul. Nah, lalu media hidroponik ini sendiri saya suguhkan juga menyuguhkan beberapa pengalaman unik dan menggembirakan untuk menanggulangi rasa kebosanan kita ketika kita di rumah saja. Oke. Lalu yang keenam, sistem budidaya tanaman hidroponik tidak membutuhkan tanah, sehingga hidroponik dapat dilakukan di daerah dengan keadaan tanah yang buruk atau malah tidak ada tanah sekalipun. Nah, ini biasanya tidak memiliki halamannya sudah kena semen semua. Nah, di sini tidak memiliki tanah sekalipun, dengan media hidroponik ini dapat dilakukan. Lalu yang ketujuh, sistem hidroponik memungkinkan untuk menanam buah dan sayur dengan hasil produksi maksimum dan tidak tergantung pada pengaruh cuaca. Nah, ibu-ibu sekalian, baru-baru ini kita dihebohkan dengan keadaan iklim yang tidak menentu, cuaca dan yang tidak tentu. Misalnya saja ini sekarang
waktunya musim kemarau, tetapi masih juga ada hujan. Jadi tidak menentu cuacanya panas atau musim hujan. Lalu yang kedelapan, mempunyai sistem hidroponik bisa menjamin ketersediaan sayur dan buah segar di rumah. Karena PPKM ini pasti kita juga takut-takut untuk keluar. Dengan pandemi COVID-19 ini kita juga ragu-ragu untuk keluar ke pasar misalnya, atau beli di tukang sayur. Nah, dengan media hidroponik ini kita bisa mempunyai simpanan di rumah, simpanan sayuran atau buah-buahan segar yang dapat kita petik dari tanaman yang sudah kita tanam. Lalu yang 9, sistem hidroponik tidak menghasilkan limbah berbahaya untuk lingkungan. Lalu yang terakhir, sistem hidroponik tidak memerlukan banyak biaya, waktu, dan tenaga untuk menanam buah ataupun sayur. Wah, setelah kita mendengarkan paparan kelebihan-kelebihan hidroponik, sangat banyak ya ternyata kelebihan tentang media hidroponik ini sendiri. Lalu pasti ibu-ibu bertanya, lalu apa aja yang bisa ditanam dengan menggunakan media hidroponik ini? Nah, jenis-jenis tanaman yang menggunakan media hidroponik di Indonesia ini cukup beragam ya. Yang pertama itu ada selada yang mungkin sudah terkenal hingga saat ini, selada. Lalu buah-buahan, sayuran yang berdaun hijau dan mentimun. Di sini buah-buahan sudah mencakup ada beberapa banyak. Lalu apa yang akan saya lakukan setelah ini? Nah, ibu-ibu yang terkasih, di sini saya akan memaparkan teknik hidroponik menggunakan media sayuran hijau. Nah, sayuran hijau apa aja? Di sini saya akan menggunakan kangkung dan bayam. Teknik penanaman kangkung menggunakan media hidroponik ini sendiri pasti juga memerlukan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang akan saya gunakan di sini, alatnya tidak muluk-muluk, tidak mahal, sangat efisien, bisa dicari di rumah. Apa aja yang ada di rumah bisa digunakan. Nah, lalu apa aja? Nah, di sini akan saya tampilkan. Nah, saya menggunakan botol bekas sebagai penanamannya. Nah, ibu-ibu bisa mencari botol-botol bekas yang ada di rumah dan tidak terpakai, bisa digunakan. Dan di sini botol sudah saya potong menjadi 2 bagian. Kemudian saya juga menggunakan kain flanel sebagai sumbu untuk penyalur air ke akar tanaman. Lalu saya juga menyiapkan penggaris. Lalu saya juga mempunyai gelas takar. Lalu saya juga menggunakan botol spray. Nah, di sini saya juga menggunakan kardus bekas. Di sini kardus bekas sudah saya lingkarin dan sudah saya lubangi lingkaran ya. Lalu saya juga menggunakan baskom atau nampan plastik sebagai wadah air nantinya. Di sini saya juga ada gergaji, gunting, dan cutter sebagai alat pemotong. Juga ada lidi, ini adalah lidi ya. Kemudian bahan yang saya siapkan di sini ada biji kangkung. Ya, ini biji sayur kangkung. Lalu ini ada rock wool seperti busa. Di sini untuk tempat biji kangkung itu sendiri. Ini adalah net pot. Ya, bentuknya seperti pot kecil ya. Ini berfungsi untuk tempat rock wool yang sudah ada biji kangkung dan tumbuh menjadi benih kangkung. Nah, tanpa nutrisi pasti tanaman akan layu. Dan di sini ada nutrisi A dan nutrisi B.
atau yang akan dicampur nanti menjadi nutrisi AB mix ya, atas pencampuran kedua nutrisi. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana? Apakah sudah paham dengan alat dan bahan yang dapat dipersiapkan? Nah, saya harap sudah paham. Lalu ada beberapa langkah penanaman untuk media hidroponik pada sayuran kangkung. Ada beberapa langkah. Yang pertama, rock wool dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa potong. Misalnya seperti ini, ya, tapi tidak sampai habis. Yang penting terlihat ya. Lalu dilubangi setiap persegi, misalnya seperti ini. Ya, terlihat ya. Ya, terlihat dilubangi. Nah, setelah dilubangi, dimasukkan biji kangkung ke dalam lubang yang sudah dilubangi, misalnya di sini dilubangi dan dimasukkan, ya, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk penanamannya sendiri kita masih menggunakan air, belum menggunakan nutrisi. Kita semprotkan air menggunakan botol spray ya, di rock wool ini. Kita tunggu selang 10 hari bagaimana perkembangannya. Pasti sudah tumbuh ya, semoga ya. Nah, dalam pertumbuhan ini kita masukkan ke dalam net pot. Nah, net pot di sini ada sumbu ya, jadi kain flanel dapat dipotong dan kemudian dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian misalnya ini adalah rock wool yang sudah ditumbuhi benih kangkung, dapat dimasukkan ke dalam net pot ya, misalnya seperti ini. Kemudian net pot tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas yang sudah dilubangi dan kemudian dimasukkan ke baskom. Nah, seperti ini ya, terlihat seperti ini. Baskom diisi dengan air nutrisi AB mix dengan air ya. Lalu kemudian bisa juga menggunakan botol bekas yang sudah saya jelaskan tadi. Saya persiapkan juga botolnya. Nah, botol yang sudah saya bagi. Nah, di sini ada juga botol yang saya selimuti dengan plastik bekas, plastik hitam. Kenapa saya masuki atau saya selimuti dengan plastik hitam? Agar ketika kita tempatkan di bawah sinar matahari atau halaman atau kebun kita, sinar matahari tidak masuk ke dalam botol sehingga menyebabkan lumut. Nah, biar tahan lama, istilahnya seperti itu. Adapun potongan dari botol kita masuki sumbu kain flanel. Jadi di sini saya beri lubang, sini juga saya beri lubang. Nah, sumbu tersebut berguna untuk sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi air akan menyerap ke kain flanel sehingga ketika dimasukkan, air dapat tetap memberi nutrisi bagi benih kangkung yang kita masukkan ke dalam botol ini. Nah, kita pindahkan ke media baskom atau media botol di sini selang 10 hari. Nah, kita juga bisa mengontrol setiap 14 sampai 14 atau 19 hari. Kemudian kita tambah nutrisi lagi, nutrisi AB mix, sehingga dapat menunjang pertumbuhan sayuran yang kita tanam. Lalu dapat kita panen di usia tanaman 23 hari atau 24 hari, ya sesuai dengan selera atau keinginan kita untuk memanen. Setelah kita panen, nah, kangkung atau sayuran tersebut dapat kita konsumsi sendiri, dapat kita jual ataupun kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini ada banyak alternatif yang bisa kita gunakan untuk hidup sehat, hidup bahagia, dan tetap bersemangat di tengah krisis yang saat ini sedang terjadi. Ya, setelah media tanam kangkung, di sini saya juga akan menjelaskan media tanam menggunakan hidroponik pada sayuran bayam.
Nah, apa sih alat dan bahan yang perlu dipersiapkan? Nah, kita simak. Nah, di sini ada ceting dalam bahasa Jawa, atau kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan dengan bakul nasi. Lalu saya juga menggunakan penggaris. Di sini ada gelas takar atau gelas ukur. Nah, di sini saya menggunakan ember bekas cat. Jadi bisa digunakan bahan-bahan barang-barang bekas yang ada di rumah. Daripada dibuang, dapat kita gunakan sebagai media penyimpan air. Lalu juga ada gunting. Nah, di sini saya juga menggunakan kain flanel. Kain flanel ini saya bentuk atau saya gunting menjadi lingkaran yang akan saya masukkan ke dalam bakul nasi. Nah, menjadi seperti ini ya. Bahannya sendiri pun ada biji sayur bayam, ya, ini kecil-kecil bijinya. Kemudian saya juga menggunakan nutrisi air sama seperti sayur kangkung tadi. Di sini ada nutrisi A dan ini adalah nutrisi B. Jadi ketika nanti dicampur A dan B menjadi AB mix. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana? Apakah sudah paham dengan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk penanaman sayur bayam menggunakan media hidroponik? Ya, saya harap sudah paham, sudah jos semuanya ya. Nah, di sini ada pun langkah atau teknik penanaman hidroponik ini sendiri. Biji sayur bayam kita sebarkan ke dalam bakul nasi yang sudah dimasuki kain flanel. Jadi dimasukkan ke sini. Tidak perlu mepet-mepet atau ada jarak ya, agar pertumbuhan sayur bayam ini lancar, tidak terganggu. Kemudian dimasukkan ke dalam ember yang sebelumnya sudah diisi dengan air. Air ini air saja dulu. Selang 1 minggu kemudian air di sini ditambahi dengan nutrisi AB mix. Selang beberapa hari, bisa 2 atau 3 hari kemudian, dicek kembali apakah volume air berkurang. Nah, kalau berkurang bisa diisi dengan nutrisi AB mix kembali. Nah, kemudian selang beberapa hari, 20 atau sampai dengan 30 hari, sayur bayam bisa dipanen. Nah, dalam pemanenannya juga seperti sayur kangkung tadi, sesuai dengan selera ibu-ibu sekalian. Kalau dirasa ingin dipanen, jadi bisa dipanen. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan pemaparan saya tadi? Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, apa agenda kita besok? Agenda kita besok adalah menanam sayur kangkung dan sayur bayam menggunakan media hidroponik yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, ikuti video selanjutnya agar ada cara tutorial penanaman sayur kangkung dan sayur bayam menggunakan media hidroponik. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Dah.